Kemudian itu adalah lahiriah. Dan ingat, ada pakaian yang bersifat batin. Ini katakan libasut taqwa. Nah, kenapa disebutkan oleh Allah dua ini? Ada pakaian menutup aurat, ada pakaian untuk Nah, mengiringkan itu, mengiringkan kan disebut beriringan oleh Allah kan? Dia pakaian menutup aurat. Apa kata Allah? Libasayuari sawatikum warisha. Dan cik lagi apa? Satu lagi apa? Libasut taqwa. Kan begitu? Pakaian menutup auratmu dan penampilanmu supaya indah. Yang kedua adalah pakaian takwa. Nah, di dalam pemahaman ini biasanya ulama kalau ada dua perkara disebutkan beriringan disebutkan, maka itu menjadi petunjuk bahwa dua perkara itu berhubungan. Hadirin katakan kalau dalam kajian ilmu usul namakan dalalatul iqtiran namanya. Apa petunjuk dua hal disebutkan iqtiranan, berdampingan. Jadi ketika memahami petunjuk syariat, ulama berusaha berijtihad. Bahkan sampai susunan kata, pergandingan kata itu menjadi petunjuk. Itu dikatakan iqtiran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala qarana, menggandingkan, mempersandingkan dua ini? Ada libas yuwari sawatikum warisha, ada libasut taqwa. Kedua ini disambung dengan dengan huruf ataf, dan itu menunjukkan bahwa dua masalah ini saling berhubungan. Itu makanya saya katakan ada pakaian lahir, ada pakaian batin kita. Nah, keduanya saling menopang. Jadi saya berharap anak-anak kita, nah salah satu titik lemah kita sekarang di Sumatera Barat, saya tidak mau mikir jauh-jauh gitu. Makanya karena sayang kita ke negeri ini setiap hari kita perhatikan bagaimana kita buat aturan, kita buat ini sekarang. Apa-apa saya beritahu Bapak dari Ibu, MUI sekarang sedang mencoba mendorong Dinas Kebudayaan dan pihak terkait untuk membuat peraturan daerah atau setidaknya nanti peraturan gubernur atau apa untuk menata caro baralik awak. Baralik kau sedang sampai pukul 1 berjoget-joget berbagai macam. Jadi MUI itu memang bergerak terus. Cuma tidak semuanya terceritakan, tersampaikan kami. Yang kita terus sudah beberapa kali pertemuan ini tapi kan tidak mudah melahirkan aturan begitu. Yang harus diberikan pemahaman kepada pihak terkait. Itu sudah pernah ini saya bahas di Istana Silinduang Bulan dengan Dokanduang. Salah ada perwakilan dari Dokanduang Bukit Tinggi ketika itu. Kemudian pernah juga kita bahas di Dokanduang di gedung pertemuan Museum Aditya Warman. Bahkan yang kedua, insya-Allah nanti di bulan November kita akan bahas lagi dengan Dokanduang. Dari kita pecah-pecah lagi nih. Daya 50 kota dan Payakumbuh dan seterusnya. Nanti mungkin ada Bukit Tinggi dan sebagainya. Nah, ini kenapa harus begitu dahulu? Supaya indah kayu bacupang dan diantakkan. Dipaham dahulu. Kalau urusan baralik kau kan ibu-ibu dan menantuan. Apa lah merasai tukang keluar piti saya kalau baralik tu. Apa akal kau balik jadi untuk suami takut isteri saya ketika itu.
Ke di pengajuannya lebih tahu dari awak gitu ya. Nah, kau balik kau ndak selesai, kau jadi Nah, karena itu sianan dia agih pemahaman dulu ibu. Nah, itu berjalan itu. Bertahap. Nah, itu pekerjaan kita yang berat. Saya tidak tahu nanti ketika itu lahir keluar tentu dak sadokan dak dapet. Nah, banyak pula nanti yang akan tersinggung. Oh, ini akan dicaci maki lagi nih majelis ulama. Ya, mau bagaimana lagi? Mama begitu adanya. Dan suku memakai membuat hiburan macam-macam, ini akan marah nanti. Apalagi orang-orang yang memiliki usaha itu juga akan merasa alang. Tapi MUI timbang itu ya tapi kan ukuran kita ada. Nah, itu makanya kita coba. Tapi tentu tidak terjangkau oleh kami keseluruhan. Apalagi mengumpulkan itu terbatas ya. MUI tidak punya anggaran ngumpul-ngumpulkan itu. Makanya MUI katakan ke apa? Dinas tu buat itu. MUI, dinas tolong dibicarakan begini. Tolong begini. Lain didangannya. Alhamdulillah. Dan itu entah berapa lama pula nanti baru lahir draftnya, kemudian buat naskah akademiknya juga, kemudian selanjutnya draft, kemudian setelah itu dibicarakan lagi. Ya panjang juga, karena kita hidup bernegara kita memang begitu langkah-langkah yang harus diambil gitu ya. Nah, jadi terkait dengan pakaian juga akan diatur di situ tuh. Jangan seperti sekarang pakaian anak daro aneh-aneh saja. Adik Minang juga kecilnya. Pengan, kalau kita tidak ada aturan, kita tidak bisa tegur orang. Nah, ini yang menjadi dasar. Kita lanjutkan. Jadi ada hubungan antara libas pakaian lahir dengan pakaian batin. Itu adalah min ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kalau orang mau melihat bagaimana efek yang benar dari berpakaian Islami ini, tidak boleh hanya penampilan saja yang ditata, tapi kepribadian tidak diperbaiki. Kalau kedua ini berjalan, baru kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa titik lemah kita? Kita sudah melahirkan aturan untuk berpakaian bagi anak-anak sekolah kan. Wanita muslimah berada sebagai karyawan kantor, sudah ada aturan. Pertama sekali dulu dibuat di Kabupaten Solo. Dan Solo ada perda berbusana Islami. Itu tahun 2002 kalau salah, 2001 berpakaian Islami. Enggak, 2002. 2001 itu kami merumuskan ketika itulah perda baca tulis Al-Quran, calon pengantin dan lain-lain di Solo. 2001, 2002 adalah tentang busana Islami, tapi edarannya sudah jauh sebelum itu. Setahun lebih, tahun 2000 lah sudah ada edaran Pati waktu itu Pak Gamawan. Kemudian 2002 lahir perda, 2003 lahir perda zakat. Itu perda zakat pertama itu mungkin di Indonesia, karena itu diambil sebagai lampiran oleh buku zakat Kementerian Agama itu. Dan di situ kita suruh berpakaian Islami, tapi ada kelemahan. Apa kelemahannya? Anak-anak ini hanya disuruh dengan aturan, tapi tidak dibentuk libasut taqwanya. Nah, itu persoalannya. Dia tidak diberi pengertian apa makna dia berpakaian Islami itu. Yang ada dalam cetakan fikiran mereka apa? Kok baju sekolah, pulang sekolah
Nya ndak sekolah lain dah. Masuklah jilbab kau sebagian ke dalam tasnya. Nah, itulah yang saya himbau ibu-ibu di rumah tangga, bantu kami. Aturan Allah kami buat. Kami sodorkan ke Pemda. Lah menjadi aturan. Lah diterapkan secara umum di Sumatera Barat dan tidak mendiskriminasi saudara kita yang non-Muslim. Kalau dahulu mau membuat aturan itu ada pasal khusus itu bagi karyawati, karyawan-karyawati, mahasiswa-mahasiswi, ya, pelajar itu yang non-Muslim berbusana sesuai dengan tuntunan ajaran agama masing-masing. Itu clear itu. Jadi jangan dituduh-tuduh juga orang Sumatera Barat diskriminatif. Ada di dalam, cuma orang kan hari ini kan malas membaca. Coba cari di Perda Kabupaten Solok itu ada tuh, eksplisit tertulis begitu. Jadi jangan tuduh-tuduh lagi diskriminatif itu. Sedih kami jadinya. Kami sudah berpikir lama. Kami tahu hidup dalam bangsa yang majemuk. Nah, kemudian apa kelemahan kita? Saya berharap ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah-rumah bantu ini mengisi peraturan itu dengan nilai libasut taqwa tadi itu. Kenapa? Karena di sekolah tidak ada ruang lagi. Pendidikan agama sudah dikurangi, bahkan ya semua kita serba tahu. Ditambah anak-anak kita diberi kebebasan yang banyak. Apalagi kemarin ini ada kurikulum yang sangat merdeka itu. Kurikulum merdeka tapi sangat merdeka betul. Nah, jadi dibantu ya Bapak dan Ibu-ibu, bantu. Ulama kita sudah, ya kalau saya katakan besi tungkin kan tidak berlebihan saya katakan. Memang besi tungkin membuat itu sampai malam dan macam, bahkan sampai juknis perda itu, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis perda itu ulama juga yang ikut membuatnya itu. Ingat betul di tepi danau di atas dulu ada convention hall di situ buat pertemuan. Sekarang masih ada itu, ada rumah-rumahnya di tepi danau di atas. Nah, disitulah kami dahulu berkurung diri, kalau tidak salah 3 malam 3 hari 3 malam gitu. Jadi jangan dikatakan juga bahwa ulama kita ini tidak berbuat. Sejauh kewenangannya sudah kita lakukan gitu ya. Nah, tapi tolong dibantu. Ada yang tidak terjangkau. Ya diantaranya itu bantu di rumah anak-anak kita itu isi libasut taqwanya. Mentang tak pergi sekolah aja mudah itu pakaian, tapi awaklah berjilbab. Tahu tak arti jilbab itu apa? Anak di muka si awak memakai serupa itu. Anak awak yang membantu. Bisa diserahkan saja kepada perda, kepada peraturan sekolah. Ya, bantu. Guru-guru pun kadang tidak punya kesempatan. Apalagi guru-guru kok sibuk untuk memenuhi apa? Item-item sertifikasi itu. Sertifikasi ya. Boleh satu aja dulu tuh. Nah itulah dibantu. Nah, kalau kita mengamalkan keduanya, baru ayat Allah itu terlihat kebesaran dari apa yang telah diturunkan oleh Allah berupa nikmat, berupa aturan, berupa nilai, baru akan terlihat selama kita apa? Kita terperingatkan oleh itu, kita sadari bahwa itu adalah sesuatu yang baik, amalkan, lakukan, baru kita lihat itu ayat Allah. Kalau tidak, jadi orang-orang yang mengkritisi pakaian, itu apa si orang Islam, keluntun situ bentuk ninja, kan ada pula yang begitu. Itu orang yang tidak melihat, itu adalah orang-orang yang la yadzakkar. Dia tidak mau mencari tahu, dia tidak mau merasakan, dan dia tidak mau mengamati dengan nalarnya, dengan hatinya. Dan apalagi
dia juga tidak mau mengamalkannya. Nah itu. Nah karena itu setelah Allah katakan itu, Allah peringatkan, ya Bani Adam, la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Jangan kamu digoda oleh syaitan, difitnah, dirongrong keyakinanmu. Dirongrong keyakinanmu. Digoyangkan prinsip-prinsip agamamu. Nah, digoyahkan keteguhanmu berpegang dengan aturan-aturan Allah yang telah dijelaskan oleh Rasul. La yaftinannakum, itu makna fitnah di situ. Jadi jangan makna yaftinannakan, yaftinan kan asalnya fitnah ya. Awak fitnah kau kan maknanya lain loh, mempergunjingkan orang, menuduh orang dan tidak indah. Itu fitnah bahasa awak namanya tu. Fitnah dalam pengertian bahasa Arab yang sering dikutip orang, firman Allah dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatal. Fitnah yang dimaksud itu adalah ancaman yang mencabut orang dari akar keimanannya, dari ketauhidannya, dari konsistensinya sebagai seorang muslim. Itu fitnah. Itu yang lebih dahsyat daripada pembunuhan. Kan ayat itu terkait dengan perang, Bapak dan Ibu-ibu. Kita lihat. Al-fitnatu asyaddu minal qatal. Coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 191 dalam surat Al-Baqarah itu. Bertemu ya. Nah ini ayat terkait dengan perang, bukan perkara menuduh-nuduh orang dengan lidah ya. Perlu juga kita luruskan maknanya. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Di ayat-ayat ini mulai dari 190 dan seterusnya itu adalah ayat yang mengizinkan Rasulullah dan para sahabat bereaksi membalas, ya, diizinkan untuk dengan membela diri. Sebelumnya ketika di Makkah kan Nabi tidak diizinkan melawan. Disuruh bersabar, sabar. Nah, ayat inilah setelah di Madinah diizinkan untuk mengangkat senjata mempertahankan diri. Nah, itu tahu enggak Bapak dan Ibu-ibu? Ketika peperangan itu terjadi, yang berhadapan siapa? Berhadapan anak dengan bapak, saudara dengan saudara, ya. Paman dengan keponakan. Bayangkan itu. Tidak usah kita contohkan sahabat Rasul saja. Di sebelah sana siapa? Paman beliau Abbas waktu awal perang Badar itu masuk mana? Masuk ke musyrikin. Abbas bin Abdul Muttalib itu. Satu pihak siapa? Hamzah, Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Hamzah radhiyallahu anhu paman Nabi, berarti bersaudara dengan Abbas. Ada di situ Ali, anak Abu Talib. Abu Talib ayahnya bersaudara dengan Abbas. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Kemudian ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu keluarga, di seberang sana ada Abbas. Di pihak Nabi ada Abu Bakar As-Siddiq. Di seberang sana ada anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar. Itu beratnya itu.
Awak berhadapan jodoh anak surang, bahkan anak dengan bapak, saudara dengan saudara. Nah, inilah ayat yang menguatkan langkah kaum muslimin. Kan bisa terjadi pembunuhan ini. Bisa terjadi pembunuhan. Tapi kata Allah di dalam ayat 191 itu, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu, apa fitnah di sana? Usaha mereka membuat kamu meninggalkan agamamu, meninggalkan nabimu, mencabut kamu dari akar keimananmu, mengembalikan kamu kepada kesyirikan. Itu lebih dahsyat daripada toh kalau terjadi pembunuhan. Nah, begitu maknanya. Jadi jangan dibolok ke fitnah cerita. Tidak ke sana pergi ayat itu. Ini perlu kita kembali kita ke ayat surah Al-A'raf tadi. Nah, jangan kamu difitnah, artinya digoda kamu, dicabut kamu dari komitmenmu, sehingga kamu melanggar aturan syariatmu. Siapa yang melakukan hal itu? Syaitan. Syaitan itu yang bekerja demikian. Sebagaimana dia mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga, mencabut pakaian keduanya agar terlihat apa? Aurat mereka berdua. Nah, itu saya peringatkan kepada kita semua. Jangan mau. Jangan alasan barale. Jilbab nanlah syar'i, menutup aurat, terulur sampai ke dada, kemudian lah naik lo kate, lo bercakik, lo liye balik. Bakulah ceko, woiko tukang make up ke buya. Masa tukang make up lo matur awak? Itu yang kami renungkan dengan peraturan-peraturan perhelatan berbagai macam itu. Ya, tapi ya, namanya kita membuat aturan, tidak akan ada sempurna. Ya, mudah-mudahan kita melangkah 1, 2, generasi berikutnya melangkah sampai 3, 4. Iya, saling bersambunglah. Kita usahakan hari ini dengan segenap kemampuan yang ada, pengaruh yang ada. Selagi lagi didanga jo. Jika tidak didanganya, waktu dah dapat akal. Nah, itu makanya saya sering ingatkan dalam fitnah ada tuduhan-tuduhan, ya, fitnah dalam bahasa kita hari ini kepada keulamaan, lembaga keulamaan. Tak usahlah serupa itu. Ini yang akan bergulat, bertungkus lumus, ya, mengurus tentang berbagai persoalan di negeri itu. Buya-buya awak punya tu. Itu fakta tu. Tidak merendahkan siapa-siapa. Siapa yang lakukan hal itu? Ya, saya tidak rela. Kenapa tidak rela? Saya ulama-ulama daerah. Karena berbeda pandangan, karena ada sikap yang kemudian dibuli. Karena saya yang merasakan ketika ada masalah di suatu tempat, saya tidak bisa menyelesaikannya sendiri sebagai Ketua Umum MUI Sumatera. Pada siapa saya meminta? Bahkan tengah malam pun saya harus membangunkan mereka. Buya-buya itu. Malam gitu. Saya ingat betul ketika kasus Pasaman, bukan Pasaman Barat saja yang saya telepon. Pasaman Timur juga, Ustaz Nasbin. Ya, itu ada enggak? Beliau malam, kalau tidak salah malam hari itu atau di mana. Beliau sedang berada sedang perjalanan dari Aceh ke Pasaman, ke Lubuk Skaping, ya. Katakan, ya Bu Ambo sedang di jalan, Ambo hubungi kini kawan-kawan, dan nanti sampai di kampung, di rumah, Ambo coba telusuri. Nah, besok siang beliau kalau tidak salah sudah mengabarkan, Buya alun terdeteksi dawak lagi. Begitu, makanya saya tidak mau kalau beliau-beliau itu direndahkan. Saya akan tegak, dan jujur saya tersinggung ketika orang meleceh-lecehkan. Kenapa? Saya yang merasakan beratnya, ya,
malam, kadang kayak Buya Darmansyah itu saya terima kasih betul bisa selesaikan. Malam ada Buya Zawil Huda dan lain-lain telepon. Saya minta terus tolong rapat Buya, tolong himpun seluruh temuan, tulis, kirim ke saya. Sudah ada kesimpulan, tolong dikirim. Itu bukan pekerjaan ringan, Bapak. Nah, walaupun mereka tidak memvideokan seluruhnya, apa yang mereka lakukan itu gitu. Karena saya tahu mereka akan berusaha bekerja di dalam diam juga. Nah, tidak semuanya bisa diekspos. Nah, itu makanya saya berharap tolonglah kita proporsional, berimbang, caci maki berbagai macam sampai mengarah saya juga karena membela MUI Payakumbuh. Dah pula dibuat ganti Buya GG. Saya kalau diganti alhamdulillah. Senang. Senang. Semenjak awal saya katakan saya senang diganti. Memang serius datang saja. Kita ganti aja. Apa nih beban? Nih habis ini ke sini ke situ. Dan ibu-ibu katakan senang nih mengurus MUI. Saya pergi ke Padang, isi minyak di SPBU, disodorkan tuh struknya untuk bukti wak beli minyak tuh Kambo. Ini Pak, tentu aku ada Pak Tukan. Kadang-kadang saya bawa mobil plat merah yang jarang saya pakai. Jangan kesiakan bagian istri yang bohong. Bagian ke istri yang bohong itu pasti saku mau yang ngeluar gitu. Tidak ada gunanya dah tu cuma. Tidak topak deh pada plat merahnya gua kan. Itu plat saya merahnya itu. Jadi tidak mudah Bapak. Makanya saya anggap boleh. Saya tidak memaksa siapapun sependapat dengan MUI. Tapi tolong hormati dan hargai sikap mereka. Jangan dicaci maki. Dan itu sikap saya sebagai Ketua Umum MUI Sumatera Barat akan terus pertahankan lembaga keulamaan. Tidak boleh dirusak. Ini kalau dirusak, dicela, ada ancaman somasi dan hukum, tentu saya harus bersikap. Nah itu saja. Oh kenapa suara Buya keras? Namanya khutbah. Ya kalau khutbah, kalau kini kan tidak karya muncul. Jadi bedakanlah.